Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mimpi jadi nyata bersama dengan Mbak Tiwi, entrepreneur muda. Mbak Tiwi, sebenarnya tips-tipsnya apa sih biar usaha yang kita jalankan tuh tetap eksis dan juga berjalan ya? Karena kebanyakan nih ya, orang-orang tuh di awal aja nih ya, rame-rame ketika mulai akhir-akhir mulai tutup kah? Mungkin karena manajemen keuangannya kah? Atau dari kontrol kru karyawannya kah? Gimana Mbak Tiwi? Semuanya lah ya. Yang pertama sih kita dari ownernya dulu, gimana kita memanage. Yang pertama manage produknya, produk yang kita jual jangan terlalu monoton jualannya tuh. Jadi misalnya per 3 bulan bisa kita upgrade atau kita inovasikan, atau kalau 3 bulan kecepatan bisa per 5 bulan. Jadi bisa kita mengatur kira-kira, aduh kalau udah mulai sepi yaudah kita coba upgrade ini, kita coba tambah variasi menu, kita coba bikin promosi barbar yang luar biasa, boleh gitu. Yang penting gimana biar kayak wah ada apa nih diskusi, artinya kan naik lagi tuh kalau orang bertanya seperti itu. Jadi harus bisa bikin apa ya, bikin kalau sesuatu yang bikin orang daya tariknya tuh naik lagi gitu. Terus manajemen karyawan itu harus banget, karena mereka lah yang bakal bertemu langsung dengan konsumen. Kalau misalnya kita tidak bagus dalam manajemen mereka, pasar kita bakal hilang. Karena pelayanan nomor 1 sih. Benar. Ya kan, mau produk kita tuh seenak apa, sebagus apa, tapi kalau misalnya pelayanan kita tuh nol banget, orang jadi males juga ya. Baik dari kedisiplinan mereka, terus tata cara mereka bersama konsumen itu seperti apa, komunikasi antar karyawan pun juga harus kita manage. Sebenarnya kan kita nggak bisa apa ya, melihat secara langsung terus menerus. Iya. Jadi harus ada satu orang yang menjadi tangan kanan saya gitu untuk melihat, mengontrol semuanya apakah aman. Jadi setiap minggu mereka selalu laporan ke saya, ada masalah nih sama si ini, dia sering telat itu, dia sering ini. Akhirnya apa yang harus saya lakukan? Kasih dia peringatan kah, atau kita komunikasikan lagi apa yang salah? Apa kamu punya masalah keluarga yang mungkin nggak bisa kamu kontrol ataupun itu? Saya bisa masuk ke situ karena mereka bukan cuma kerja cari uang, tapi saya juga mau menjadi apa ya, membangun cita yang baik juga ya, seseorang yang berguna untuk mereka gitu. Karena membuka lapangan pekerjaan orang itu luar biasa senang, happy ya. Jadi itu sih untuk manajemen karyawan. Terus keuangan harus ini yang paling penting ya. Keuangan itu harus banget. Jadi kalau aku sih sistemnya kayak menggaji diri aku sendiri. Jadi bukan misalnya anggaplah ya, ini omset suci 2 juta, ya udah untuk aku semua, aku beli ini beli itu, no. Jadi memang harus ada per bulannya, ini yang tergaji aku. Jadi uang gaji aku inilah yang bisa aku olah untuk rumah kah, apakah untuk hero, apapun itu. Kalau untuk suami lain, beda ya, dari yang suami beda lagi ya kan. Jadi tidak semua uang Susi uang saya, uang Susi uang bisnis gitu. Dari awal saya buka Susi pun saya selalu pembukuan itu nomor 1. Mau beli bakso pun saya catat. Iya. Bakso 10.000. Jadi ketika sedetail itu ya. Iya harus. Jadi ketika akhir bulan saya lihat pengeluaran bisnis dan pengeluaran pribadi saya, yang mana yang paling banyak. Kalau misalnya yang banyak bisnis, no problem, karena memang ini perputarannya. Tapi kalau misalnya banyak uang saya pakai, aduh ini nggak bisa, nanti nggak bisa berputar uangnya. Jadi harus saya kurangin lagi gitu. Jadi pintar-pintar memanage-nya ya. Kalau udah mulai sepi, kurangin apa ya, pengeluaran yang tidak terlalu penting. Contoh misalnya ini lagi sepi-sepinya, ya udah AC kita matikan dulu, kita kurangin penggunaan listrik. Terus misalnya yang biasa menggunakan sosis misalnya 2 bungkus, kita kurangin jadi 1 bungkus dulu aja. Jangan langsung, takutnya nanti kalau nggak habis kebuang aja. Jadi lebih baik kita dikit aja dulu. Tiba-tiba kalau lagi rame nggak apa-apa, baru kita buat lagi. Nggak apa-apa mereka nunggu, daripada kita nanti buang banyak jadi kita malah rugi, padahal omset kita nggak sebanding dengan pengeluaran kita. Jadi pintar-pintar. Sebenarnya kata orang, aku mau bisnis tapi aku nggak punya ilmu bisnis loh gitu. Aku nggak berani. Ada orang yang memang punya modal aja tapi nggak bisa berbisnis, nggak bisa ngolahnya. Sebenarnya gitu kan? ilmu itu kita dapatkan ketika kita sudah jalan. Aku nggak punya ilmu bisnis loh, sama sekali enggak. Tapi ketika udah jalan, oh ternyata begini, Jadi kita punya teori sendiri, punya ilmu sendiri, sehingga aku bisa berdiri di sini kan. Artinya kan aku udah ada sesuatu yang aku punya yang bisa aku sharing ke teman-teman. Jadi gitu, jalan aja dulu.
nanti kalian bisa menemukan Iya. jalan keluarnya gimana, teorinya apa. Orang-orang gitu. kan banyak takut ya, takut gagal, takut Iya, nggak untung, makanya tadi takut modal semuanya. utamanya apa? Berani. Ya, harus berani. Apapun itu. Apapun itu. Iya. Tapi kan Mbak Tiwi ini kan juga sebagai seorang ibu ya, susah nggak sih ya ngontrol Sesama. kerjaan, rumah Sesama. tangga gitu. Apalagi seorang ibu, suami, anak, bisnis harus bisa diseimbangkan dengan baik. Alhamdulillah sekarang autopilot ya Susi. Saya Iya. nggak harus lagi stay di dapur, saya tinggal lihat CCTV, lihat laporan, tinggal telepon ini nih. Jadi saya bisa fokus ke suami dan anak. Karena aku nggak mau melewatkan golden age anak dari 1 tahun sampai 3 tahun harus full sama mamanya. Aku harus gitu. Jadi memang sekarang kan parenting udah luar biasa ya, gimana cara mendidik anak yang baik, feeding rules, apapun itu kan sudah banyak ilmu-ilmu gitu. Dan aku harus menerapkan itu untuk anak aku karena dari keluarga ya, perilaku anak, karakter anak itu dibentukkan dari keluarga, dari ibunya. Benar gitu. sih, Ibu Mbak. yang happy, anaknya bakal happy. Kalau ibunya sad, pusing, pasti anaknya juga gitu. Iya sih ya. Jadi aku Ngaruh selalu ya kadang-kadang jadi ya. aku selalu komunikasikan sama suami gitu. Jadi jangan bikin aku stres, jangan bikin aku ini karena ini bakal ngaruh sama Anak, hero. ya. Oke, Mbak Gitu. Tiwi. Kita jeda dulu nih Mbak ya. Nanti Siap. kita bahas lagi terkait dengan tema kita nih, mimpi jadi nyata. Pemirsa akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.